Jadi kita bisa menghipnotis orang buat suka sama kita. Oh, bisa. Hidup gue kok gitu-gitu terus, nggak berubah Terus gitu ya. kedepannya gimana nih? Kedepannya gimana? Terus persaingan gue kan makin banyak ya. Yang dia itu memang nggak bisa tidur sampai dia harus mengkonsumsi obat. Katanya dia itu dituntut oleh orang tuanya untuk memilih satu jalan tertentu. Dan jalan itu yang bertolak belakang dengan yang dia mau. Jadi, kan banyak orang yang karena tidak nyaman, akhirnya karena kebiasaan tidak nyaman jadi nyaman. oh, Paham oke. nggak ya? Most of the time kita itu nggak sadar bahwa itu toxic gitu. Halo Sobat Pinkes, ketemu lagi dengan saya Stefani Chandra di Pinkes, Pelita Indonesia Podcast. Di episode kali ini kita kedatangan seorang tamu dari Jakarta, yaitu seorang coach dan hipnoterapis, Bapak Ruli Mujahid. Halo Bapak. Bu Nini. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik dan Luar sehat biasa. pastinya ya. Pak, kita kenalan dulu dong dengan Sobat Pinkes ya. Oke, halo Sobat Pinkes semuanya. Kan saya lihat tuh di profilnya Bapak adalah hipnoterapis ya. Ya. Kita pengen tahu nih, mungkin Sobat Pinkes juga pada masih kurang familiar dengan istilah hipnoterapis. Hipnoterapis itu sama nggak sih dengan hipnotis gitu? Oke. Jadi sebetulnya hipnoterapis itu adalah orang yang melakukan hipnoterapi. Oke, apa Jadi itu hipnoterapi? ilmunya hipnoterapi. Hipnoterapi itu menerapi orang dengan hipnosis itu. Oh, itu gimana ya Pak? Jadi sebetulnya sama aja seperti kita curhat ya, cuman kita nantinya akan bawa dia ke program bawah sadar, memprogram bawah sadarnya. Oh, berarti kita tuh memang nggak sadar gitu? Sadar. Oh, sadar juga? Sadar, karena kan yang punya otak kan kita. Oh gitu, berarti Kalau beda kita mau ya? bangun bisa bangun gitu. Oh, berarti beda dengan hipnotis? Hipnotis itu sebetulnya salah kaprah dari hipnotis itu orangnya sebetulnya. Cuman di Indonesia udah tersebar, oh saya ke hipnotis nih, saya ke hipnotis gitu. Padahal hipnotis itu sebetulnya orangnya, ilmunya itu hipnosis. Oh, jadi yang namanya ilmunya adalah hipnosis. Iya. Tapi sebenarnya itu hal yang sama. Sama tekniknya. Oh, tekniknya sama. Buat yang negatif bisa buat positif. Oh, gitu. Jadi ibaratnya kayak inilah. Kalau pisau itu kan bisa dipakai buat masak oleh koki, bisa juga untuk nodong gitu misalnya. Ya seperti itulah hipnosis juga. Ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Jadi kita bisa menghipnotis orang buat suka sama kita. Oh, bisa banget. Waduh, bahaya ini. Buat kalian yang belum move on. Waduh. Oke. Jadi kita mau ngapain ya hari ini ya Pak? Nah, hari ini kita ngobrol tentang apa ya? Katanya ada kegalauan tentang masa depan ya. Iya, jadi Sobat Pinkes, hari ini di episode kali ini kita mau ngobrolin tentang segala jenis kegalauan, tentang masa depan ya Pak ya. Iya, yang lebih tepatnya disebut dengan quarter life crisis. Ya, betul. Jadi pertama-tama kita mau tahu dulu nih, kan kemarin itu ramai dibicarakan ya, apalagi di mahasiswa-mahasiswa di Pelita Nations itu banyak yang ngomongin tentang, aduh aku lagi kena quarter life crisis nih, lagi galau, ini aku harusnya nikahnya kapan, kerjanya ini udah cocok apa belum, dan sebagainya. Nah, sebenarnya quarter life crisis itu apa sih? Ciri-cirinya apa sih Pak? Sebetulnya quarter life crisis itu suatu perasaan ketidakpastian tentang masa depan. Jadi bisa kekhawatiran, bisa kebingungan ketika dia membayangkan masa depannya. Dan ada ketakutan juga biasanya kalau yang udah parah, makanya dibilangnya krisis. Ketakutan, kebingungan, ketidakpastian, keraguan-raguan, ya seperti itulah. Ciri-cirinya apa gitu kira-kira Pak? Biasanya dia selalu menanyakan tentang kehidupannya saat ini. Kenapa ya gue gini-gini aja ya gitu? Kok gue diputusin terus gitu misalnya? Kok larinya ke situ ya? Atau misalnya kok teman-teman gue pada ngebully gue terus ya? Kok gue dapet teman yang circle-nya tuh nggak enak terus ya gitu? Intinya hidup gue kok gitu-gitu terus nggak berubah gitu ya? Kedepannya gimana nih? Kedepannya gimana? Terus persaingan gue kan makin banyak ya. Gimana gue kalau gue kerja gitu? Diterima nggak gue dengan ijazah gue sekarang? Dengan ilmu gue sekarang gitu? Dengan kemampuan gue sekarang? Oke.
Kalau penyebab dari semua itu apa kira-kira, Pak? Penyebabnya lebih banyak kepada dia suka membandingkan. Oke. Membandingkan dirinya dengan orang lain, atau dia senang memikirkan secara mendalam. Overthinking. Bisa masuk ke overthinking. Oke. Jadi hal-hal kecil dipikirin dan dia bawa ke masa depan. Padahal konsepnya kan seperti ini kalau kita hidup ya. Ketika kita memikirkan masa depan dengan kondisi kita saat ini, pasti di masa depan kemampuan kita harus lebih bertambah dong harusnya kan sejalan dalam perjalanan itu. Tapi dia membawa dirinya saat ini di masa depan. Padahal belum nyampe gitu. Padahal belum nyampe dengan kemampuan dia sekarang. Oh gitu. Jadi harusnya gimana dong? Maksudnya masa depan itu kan tetap harus kita pikirin gitu. Betul. Ya. Tapi nggak boleh berlebihan. Ketika dia memikirkan masa depannya itu, dia sudah mempersiapkan sebetulnya. Dalam perjalanan ke sana, saya mesti update dan upgrade apa aja. Kan itu proses ya, sebuah proses. Dan yang membuat dia menjadi krisis adalah ketika dia berada di kerangka pikirnya adalah masalah. Jadi yang dia pikirkan adalah masalah mulu. Ntar gue kerja gimana, ntar kalau gue nikah gimana, ntar istri gue di mana, gue kasih makan apa gitu misalnya. Diterima nggak sih gue sama orang tua dia nih kalau gue kayak gini gitu. Itu kan pikiran-pikiran itu kan muncul ya. Terus kalau beli rumah bisa nggak beli rumah? Kan katanya kan nggak boleh, nggak, agak susah tuh, harga-harga udah pada naik semua ya. Iya, itu kemarin juga udah MM-an kan harga tanah ya. Kemarin juga banyak yang kan saya buka polling gitu di Instagram ya, dan itu ada juga yang nanya, bener ya generasi sekarang itu bakal nggak bisa beli rumah di kedepannya gitu ya. Mungkin itu jadi salah satu pikiran. Ya betul. Belum lagi pandemi ini. Berarti ntar semakin parah dong COVID kayaknya kalau masih belum beres-beres kan. Variannya jauh semakin banyak kan, itu kan jadi sebuah pikiran yang semakin dalam dan semakin melebar jadinya dari hal yang kecil. Karena kan sekecil apapun yang kita pikirkan itu pasti akan jadi besar di pikiran kita. Benar-benar. Itu positif ataupun negatif. Nah ini Pak, kemarin itu ada juga yang curhat begini, ini salah satu mahasiswa ini ya, nggak disebut merek nih. Katanya waktu pagi, siang gitu kalau beraktivitas ya biasa-biasa aja, tapi pas malam dia itu bisa khawatir berlebihan. Jadi kayak overthinking, mikirnya kesana kemari sampai nggak bisa tidur gitu. Nah, apakah itu sesuatu yang memang wajar terjadi di umur-umur yang bisa kena quarter life crisis seperti ini, atau itu memang dianya aja yang bermasalah gitu? Umur di quarter life crisis itu antara 20 sampai 30 biasanya yang kena. Apakah itu hal yang wajar? Sebetulnya dibilang wajar ya wajar aja kalau dia mikir ke masa depan kan ya. Yang membuat itu menjadi sebuah krisis adalah ketika dia berpikirnya negatif. Berpikir negatif dan dia meyakini bahwa keadaan itu bisa mempengaruhi dia nantinya. Jadi dia tidak berpikir di solusinya, berarti kalau kedepannya semakin kayak kondisinya semakin kayak yang dia pikirkan itu, terus saya mesti nambah apa nih dalam diri saya? Mesti update apa nih? Ilmu saya mesti ditambah apa lagi nih? Kan harusnya gitu ya. Tapi dia berpikirnya mana bisa gue kesana gitu. Mana bisa gue kayak gitu ntar. Berarti lebih ke masalah semuanya, problemnya dia pikirin, puter-puter itu aja gitu ya. Oke, cara mengatasinya gimana nih? Nah ini juga ditanyain kemarin. Cara mengatasinya? Biar kita itu nggak overthinking. Oh kalau overthinking, tadi yang itu ya, apakah kalau malam berpikir itu tadi belum saya jawab ya? Oh iya. Jadi sebetulnya itu hal yang wajar ya ketika siang, dari pagi sampai siang dia beraktivitas tidak kepikiran. Tapi ketika dia malam mau tidur itu baru muncul semua tuh. Karena dari pagi sampai siang itu sebetulnya dia sedang mengabaikan rasa itu kan. Oh gitu. Karena ada kesibukan lain. Nah ketika dia sudah selesai semua kesibukan, blank gitu. Bukan blank, justru kan dia karena dia pikiran tadi di pending itu muncul lagi. Karena belum selesai kan. Belum selesai. Jadi sebetulnya ketika kita berpikir sesuatu dan itu belum selesai, nanti ketika kita lagi bengong itu pikiran itu dikeluarin sama pikiran kita. Pikiran yang belum selesai itu. Jadi ketika kita mau tidur, memang biasanya kasus-kasus kegalauan itu adalah ketika kita mau tidur itu muncul semua.
kegalauan, kekecewaan, dihianati, disakit hati. Muncul banyak banget ya. Nggak curhat kan Pak? Enggak kan, dapat dari itu polling katanya. Oh iya. Oke siap. Oke. Nah ketika mau tidur itu karena kan kita harusnya udah relax ya. Nah, tapi karena banyak pikiran yang masih belum beres, itu dikeluarin lagi tuh sama otak kita. Ini masih belum beres nih, pikirin lagi nih. Jadi ketika kita mau tidur itu jadi nggak bisa tidur. Nah orang-orang yang overthinking itu lebih kepada akhirnya ke insomnia. Iya benar-benar sih. Karena pikirannya kan muter terus. Jadi mau merem dia jadi mikirin apa, mau merem jadi mikirin apa gitu. Nah itu ada juga tuh kemarin Pak yang cerita yang dia itu memang gak bisa tidur sampai dia harus mengkonsumsi obat buat tidur, dan itu kan benar-benar mengganggu sekali ya. Iya, sebetulnya obat itu bisa membantu sebetulnya. Oh gitu. Membantu untuk sementara. Oh. Jadi dan bahayanya adalah jadi keterusan kan. Kan enak ya, habis dari nggak bisa tidur dikasih obat jadi bisa tidur, kan enak tuh. Iya. Nah nanti kan otak kita akan butuh itu terus kan. Jadi ada masuk sebuah program bahwa kalau saya mau tidur berarti saya harus minum obat ini. Karena nyaman. Iya. Dan itu akan jadi sebuah adiksi nantinya. Dan ya bagusnya sih dikurangi. Dan yang paling gampang sebetulnya cara mengatasi overthinking itu adalah menuliskan apa yang kita pikirkan itu. Oh gitu. Jadi dikeluarin, ibaratnya kita keluarin itu ke kertas, ditulisin. Biasanya intinya itu cuma berapa poin doang, tapi pas masuk ke pikiran kita karena kita nggak keluarin itu bisa kemana-mana tuh. Muter-muter. Cabang-cabangnya jadi banyak. Misalnya, waduh tugas gue belum selesai lagi gitu misalnya. Sebetulnya kalau dia tuliskan adalah misalnya tugas A gitu ya, harus selesai tanggal segini. Kalau dia tuliskan itu di kertas, itu pikiran dia yang lain tuh nggak akan muncul lagi. Tapi kalau misalnya dia nggak tuliskan, misalnya tugas A, wah ntar gue mesti ngumpulin ini, ada buku ini belum dibaca, yang ini belum dikirim. Jadi pikirannya kemana-mana tuh, akan banyak cabang-cabang lagi. Cabang-cabang kecil yang sebenarnya nggak perlu dipikirin. Nggak perlu dipikirin sebetulnya. Dan jadi sebetulnya lebih kepada ketika kita menuliskan itu kita sudah tahu strateginya apa. Nah kita tuliskan tuh. Nah strategi itulah yang nantinya selalu dipikirkan oleh otak kita kalau kita nggak menuliskan. Jadi kita keluarin semua tuh. Artinya problem-problemnya itu kita keluarin, kita tulis. Ditulis. Tapi yang kita pikirin jadi nanti tinggal strategi gitu ya. Oh, masuk jadi akal. lebih efektif dalam berpikir lah. Jadi kita tidak overload pikiran kita, dikasih mikir apa ya, kan banyak orang malas nulis ya. Malas menuliskan, akhirnya jadi dipikirin semua. Lu udah ngerjain belum? Udah, tapi di sini gitu misalnya. Tergampang lah gue presentasi, udah ada di sini semua gitu. Sebetulnya bahaya juga sih, kasihan otaknya gitu. Iya. Karena kan dia harus berpikir terus tuh. Sebenarnya ini saya pengalaman juga sih Pak. Jadi curhat kan? Silakan. Iya maksudnya ini kan kerjaan semakin banyak. Jadi kadang-kadang itu semuanya bercampur di pikiran, kayak muter-muter, dan seharian itu kepala bakal berat banget gitu. Dan akhirnya saya ini aja buat to-do list di HP. Setelah itu nanti kalau yang udah selesai di checklist, di checklist, dan itu lebih ringan gitu jadinya. Iya. Mungkin memang harus salah seperti itu ya. Salah satunya memang pakai itu. Bikin to-do list, jadi kita tahu apalagi kalau misalnya orangnya tipe yang berurutan kerjainnya. Jadi kalau ini nanti ini. Karena ada orang kan berpikirnya kan ada yang prosedural, ada yang ngacak kan ya. Yang penting ngerjain beres lah pokoknya. Nah, kalau yang prosedural tuh lebih dipikirin lagi tuh. Misalnya dia A B C, dia bisa ngerjain yang C. Ini yang A B ini dipikirin terus nih. Kadang C-nya ini nggak dikerjain akhirnya jadinya. Karena dia prosedural kan, dia harus berurut kerjainnya. Nah, itu tipe manusia akhirnya, bagaimana dia mengerjakan sesuatu sangat mempengaruhi juga ketika dia tidak memanage waktunya, memanage apa yang harus dikerjakannya. Jadi tambah overthinking lagi tuh. Waduh, gawat juga. Tapi sebetulnya lebih kepada akhirnya membiasakan diri untuk disiplin. Disiplin gimana nih Pak? Disiplin dengan apa yang kita pikirkan harus diselesaikan. Karena ketika kita sudah memulai sesuatu, itu harus sampai selesai. Oh. Karena kadang-kadang kan udah tinggal dikit, entar gampang lah tuh diselesain. Nah itu sebenarnya kan jadi pikiran tuh sebetulnya kan. Itu belum selesai loh. Kalau misalnya skripsi, gampang lah itu, ntar tinggal
tinggal revisi kan, Iya. terus kerja dulu atau ngapain dulu, wah ntar malah revisinya malah nggak dikerjain akhirnya, karena kita sudah bilang itu gampang kan, dan itu bisa diabaikan. Otak kita kan akan bilang gitu ya, ketika kita bilang sesuatu itu gampang, itu cepat kok ngerjainnya, akhirnya diabaikan. Nah, gimana kalau kita balik program itu menjadi suatu yang susah, itu kita bilang ini gampang nih, gue bisa selesai ini. Jadi kita memprogram ulang, memprogram diri kita bahwa yeah, kita bisa ngerjain ini yeah, gitu ya. Jadi dibalik programnya, jangan yang kecil-kecil itu kita bilang gampang karena nanti akan diabaikan, tapi yang besar itu yang kita bilang gampang. Nanti akan mudah untuk menyelesaikan, ada aja jalan pokoknya. Menghipnosis diri sendiri. Iya, betul. Jadi lebih kepada memprogram ulang ya, memprogram ulang sebuah program yang sudah ada di pikiran kita sebetulnya. Bisa gitu Pak, hipnosis diri sendiri? Enggak, intermezzo nih? Bisa ya? Pasti bisa, karena memang yang terpenting adalah kita menghipnosis diri sendiri, baru menghipnosis orang lain. Dan kalau saya pun menerapi orang, ketika kita menghipnosis orang, sebetulnya kita sedang menghipnosis diri sendiri. Gimana tuh maksudnya? Jadi sebelum kita menghipnosis orang, kita harus menghipnosis diri sendiri untuk bisa masuk ke dalam pikiran orang itu. Berarti ketika menghipnosis itu Bapak berusaha masuk ke pikirannya dia? Ya, karena kita kan harus terhipnosis juga. Oke. Untuk bisa istilahnya apa ya, menyamakan frekuensi. Oh gitu. Jadi bagaimana sebuah telepati, misalnya contoh telepati, telepati itu bisa terjadi adalah ketika kita menyamakan frekuensi dengan orang lain. Misalnya kita nih paling gampang gini ya latihannya, ketika di kafe ya, kita mau manggil waitersnya jauh, kita bisa lihat dia dari jauh sambil mengatakan sini, lama-lama dia nengok tuh ntar. Oh ya? Itu latihan paling gampang sih gitu. Oh gitu. Atau misalnya mau kenalan sama cewek nih yang sobat-sobat Pincast nih, kalau di kafe kan kita bisa liatin terus dari walaupun dari belakang dia ya, liatin terus, fokus, nanti dia akan nengok. Oh bisa gitu ya Pak ya? Saya harus belajar ini. Mungkin teman-teman operator ada yang mau belajar. Wow. Wah jempol semua nih ya. Salah saya ngasih tahu ini ya. Abis ini semuanya berguru sama Pak Ruli ini. Oh bisa. Jadi gitu. sebetulnya hal-hal yang sudah biasa kita lakukan sih sebetulnya kan ya. Hal yang biasa kita lakukan, tapi dipetakan lagi lah oleh orang-orang ilmu barat, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Oh luar biasa. Oke Pak, ini ada yang kemarin, ini saya pakai contekan ya. Ada yang kemarin curhat, katanya dia itu dituntut oleh orang tuanya untuk memilih satu jalan tertentu. Dan jalan itu yang bertolak belakang dengan yang dia mau. Jadi sebenarnya dia nggak mau, tapi diminta orang tuanya kamu harus kesana, gitu. Nah, apakah kita harus mengikuti atau kita harus tetap memperjuangkan jalan yang kita pilih gitu? Ini sebetulnya dilema ya. Di satu sisi itu adalah orang tua kita, di satu sisi itu adalah kehidupan kita yang harus kita jalanin. Betul. Kalau saya lebih pada akhirnya keputusan yang dia mau kemana, dia lebih berat kemana. Karena nggak mungkin kita ngasih suggest, udah lo ikut diri lo aja, tapi dia harus mengabaikan orang tuanya misalnya. Iya. Yang solusi yang biasa saya kasih adalah bisa nggak bicara dengan santun, dengan elegan, dengan fakta dan data bahwa memang jalan yang kamu pilih ini kamu sangat yakin untuk menjalaninya. Ada prospek ke depannya. Ada gitu prospek. Ya? Jadi dia sudah tahu ke depannya itu akan jadi apa dan dia harus belajar apa, dia akan mendapatkan apa, sehingga orang tuanya yakin nih. Karena yang kalau kita lihat persepsi dari sisi cara pandang orang tuanya adalah dia udah tahu bahwa yang dipilih oleh orang tuanya adalah bagus karena sudah ada pengalaman dari teman-temannya atau mungkin dari dirinya sendiri gitu loh. Misalnya orang tuanya dokter, terus anaknya misalnya mau ekonomi kan, ya kamu dokter aja, jadi dokter aja, dokter itu bagus karena orang tuanya sudah menjadi dokter. Nah seperti itulah. Jadi bisa dibicarakan tapi dengan data dan fakta, dengan santun dan meyakini dengan pilihannya sendiri. Iya. Karena nantinya yang menjalani kehidupan dia itu adalah dia sendiri. Betul. Ketika orang tuanya misalnya meninggal,
Bener dan sih. dia bergantung sama orang tuanya, keputusan orang tuanya terus, ketika sandarannya itu hilang, itu yang bahaya. Karena banyak yang kejadian nih yang saya lihat juga, banyak yang memang berusaha memilih jalannya sendiri, Ya. tapi dia takut karena orang tuanya itu bisa mengatakan, misalnya kalau gagal gitu ya, Pak ya, kan udah mama bilang kemarin, Ya. rasain lu gitu. Ya itu resiko. Jadi dia sudah tahu resiko, sudah tahu konsekuensinya. Kalau misalnya ternyata di tengah itu gagal, sebetulnya bukan gagal ya. Lebih kepada itu adalah pelajaran yang dia dapat untuk kehidupan dia ke depannya. Lebih ke sana. Jadi gagal itu bukan suatu hal yang negatif sih sebetulnya, suatu pelajaran ya. Saya melihatnya orang yang nggak pernah gagal itu malah kasihan. Oh Dia nggak belajar apapun tentang kehidupannya. iya nih, udah sering denger juga. Iya kan? Iya. Kita belajar bahwa kita bisa lebih hebat, lebih pintar aja karena kita udah pernah gagal sih. Bener, setuju. Setuju Pak. Sama dengan relationship kali ya Pak ya. Wah, relationship lagi ya. Oke, kenapa relationship? Kalau misalnya Jadi udah harus putus pernah nyambung gitu. udah pernah gagal, maka di relationship selanjutnya itu dia akan lebih bisa membangun gitu. Oh, ya bisa jadi dua sisi, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Negatifnya Bisa gimana? bisa jadi positifnya seperti ini, dia bisa lebih tahu dianya harus bagaimana dengan pasangannya. Dianya ada yang harus dirubah nggak ketika dia dengan pasangan. Negatifnya adalah filternya jadi makin banyak kan Iya benar untuk juga memilih sih. pasangan, dan bisa jadi filter itu dari trauma-trauma dia. Iya. Sakit iya. hati, kekecewaan, dibohongi, disakiti, Apalagi, dihujam. Wah, perih ya. Aduh, Ibarat banyak ya. luka ditetesin jeruk nipis gitu. Oke. Terus ini lagi nih Pak, banyak orang yang kesulitan untuk keluar dari comfort zone ya. Itu mungkin salah satu hal yang dipikirkan juga ketika terjadi quarter life crisis. Dia itu sudah di comfort zone, kemudian dia dilema, apakah dia harus tetap stay di comfort zone-nya, kemudian mencoba untuk berkembang, atau dia harus ambil resiko dan keluar dari comfort zone itu. Menurut Bapak gimana bagusnya? Quarter life crisis ini salah satunya memang pengaruhnya adalah comfort zone. Dia berpikir masa depannya dengan kenyamanannya saat ini. Kenyamanan saat ini belum tentu nyaman. Kan banyak orang yang karena tidak nyaman, akhirnya karena kebiasaan tidak nyaman jadi nyaman. Oh, Paham nggak ya? Jadi misalnya gini, saya kerja di sebuah perusahaan dan itu membuat saya sebetulnya pekerjaan tidak nyaman. Tapi karena saya butuh duit, dinyaman-nyamanin kan? Iya. Karena sudah dinyaman-nyamanin, akhirnya terbiasa. Berarti kita harus membiasakan diri di lingkungan yang tidak nyaman itu. Nah, bukan gitu. Bukan gitu? Sebetulnya comfort zone-nya itu benar-benar yang comfort buat dia atau enggak? Atau dia nyaman dalam keadaan yang tidak nyaman? Wah, bahasanya kan pusing ya. Bagusnya gimana tuh Pak? Nah, bagusnya adalah ketika dia berada di comfort zone, dia harus tahu bahwa potensi dia tuh masih banyak. Jadi kan potensi itu suatu sumber daya yang ada dalam diri kita. Entah itu potensi kekuatan, entah itu potensi keterbatasan yang sudah ada dalam diri kita, udah dikasih Tuhan nih. Jadi nggak mungkin Tuhan menghadirkan kita di dunia ini tanpa sumber daya. Itu udah lengkap semua, tinggal kita gali aja, itu namanya potensi. Nah, bagaimana menggalinya adalah melakukan banyak aktivitas atau kegiatan. Ketika kita melakukan aktivitas atau kegiatan, kita tahu nih potensi kita di mana. Saya bagus di sini, saya kuat di sini nih. Saya senang kegiatan olahraga ternyata. Saya senang hitung-hitungan. Nah, itu akhirnya tahu potensi dia menjadi sebuah kompetensi nantinya ketika sudah dibuktikan dengan aktivitas atau kegiatan. Nah, kompetensi inilah menjadi sebuah keahlian kan. Dan dari situ dia tahu berarti gue bisa peran apa aja ya, atau profesi gue tuh bisa di mana aja ya. Intinya you never try, you never know. Iya, betul. Jadi ketika dia sebetulnya keluar dari comfort zone itu harus, karena ketika dari tidak nyaman menjadi nyaman, bukan berarti perjalanannya selesai. Dari tidak nyaman menjadi oke. Karena comfort zone yang sekarang itu menjadi sebuah titik baru lagi. Dia akan menuju kepada comfort zone yang lebih besar lagi. Oh. Itu maksudnya gitu. keluarnya di situ. Jadi memperluas comfort zone-nya sebetulnya. Oh,
expanding gitu Ya. ya comfort zone-nya. Dengan beberapa aktivitas yang baru yang dia harus lakukan. Intinya tapi langkah pertamanya itu adalah mereka harus berusaha untuk keluar dulu dari zona nyaman yang sekarang. Ya. Jadi nanti ketika sudah mencoba hal-hal baru, mungkin comfort zone-nya akan menjadi Lebih luas lagi. gitu. Intinya lebih kepada dia sudah menyadari potensi-potensi dia apa aja sebetulnya. Apa aja yang bisa dia lakukan, apa aja kekuatan dia, apa aja keterbatasan dia. Dan dia bisa melakukan apa aja. Terus dari situ dia bisa melakukan profesi apa aja nantinya. Oke. Masuk akal. Dan itu lebih bisa melihat masa depannya jadi positif. Karena kan dia sebetulnya masa depan itu kan hanya bisa diprediksi ya, betul gak? Iya. Sudah terjadi belum? Belum. Nah, kalau sebelum terjadi berarti kenapa mikirnya negatif? Padahal bisa positif, bisa Bisa negatif positif. gitu ya. Sama aja kan? Sama-sama belum terjadi. Kenapa dia yakin bahwa yang negatif itu akan terjadi? Kenapa kita nggak switch pikiran kita menjadi yang positif? Kan sama-sama belum terjadi juga. Bener sih. Iya. Sederhananya kan gitu Iya, ya, tapi bener. pas dilakuin emang agak ribet. Iya, memang sih semuanya sebenarnya simple ya. Kalau kita bahas tapi entah Simple kenapa. banget. Karena ya kenapa itu tidak jadi sebuah yang sederhana? Karena banyak beban-beban di masa lalu kita yang masih kita bawa. Sehingga kita tertutup untuk melihat masa depan itu dari sisi yang lain. Oke. Itu. Oke Pak, terus ini ada juga yang curhat lagi, banyak nih nampung curhat Pak. Kan sebenarnya lingkungan kita ini semuanya mempengaruhi kita ya gitu ya, vibes-nya Ya, kita lah betul. maksudnya. Nah kalau misalnya nih dia itu sudah berada di lingkungan yang menurut dia negatif, jadi menurut dia baru sadar, ternyata circle aku itu seperti ini, nggak membuat aku berkembang gitu. Nah, apakah memang kita harus meninggalkan circle yang seperti itu atau lingkungan yang seperti itu atau gimana tuh Pak? Oke. Orang-orang terdekat kita sangat mengaruhi kehidupan kita. Jadi ada sebuah penelitian 6 orang terdekat kita itu pasti sama dengan kita. Dari sifatnya, dari cara berpikirnya, itu pasti akan sama. Jadi mungkin boleh dipikirkan nanti nih Sobat Pinkes, teman-teman terdekatnya itu seperti apa, pasti kamu juga kayak gitu. Sampai dia meneliti bahwa ternyata gaji dia, dari pekerjaannya, gaji dia itu adalah rata-rata dari gaji mereka. Jadi Bisa gitu ya? Sampai ke situ karena itu bisa tertular ya sebuah energi itu ya, jadi menjadi sebuah perilaku di dalam dirinya sendiri akhirnya. Karena kan dia biasa bareng nih. Penelitian mengatakan bahwa tiga hari aja itu sudah bisa menularkan sebuah perilaku. Apalagi kalau misalnya dia bisa bertahun-tahun nih jadi bestian. Besti. Oke. Nah itu kan akhirnya ya hampir sama mereka, gaya-gayanya, cara bicaranya, cara berpikir itu hampir sama. Terus bagaimana kalau misalnya circle-nya itu dia akhirnya sadar nih, circle gue kok nggak bisa bikin gue berkembang ya. Nah kita mesti tanyakan lagi nih, circle-nya itu negatif atau dianya memang yang negatif. Kan bisa jadi gitu ya. Iya. Dianya yang berubah atau memang circle-nya yang berubah. Oke. Karena dia bisa aja menyalahkan circle-nya, wah circle gue nggak bisa berkembang nih, ternyata emang dianya nggak mau belajar gitu. Menyalahkan orang lain kan bisa ya. Jadi bisa dua kemungkinan ketika ada curhat kayak gitu tuh. Sebetulnya yang bermasalah elunya apa teman-teman lu gitu kan. Iya bener. Nah kalau misalnya ternyata yang bermasalah memang circle-nya, berarti mau nggak mau ya dia harus berani keluar. Tapi dengan cara yang lebih santun ya untuk menjaga relationship-nya kan. Karena mau nggak mau itu teman kita juga gitu kan. Iya. Jadi harus dijaga juga pertemanan itu. Yang kita fokuskan ketika kita keluar adalah punya sebuah tujuan ke depannya tuh mau ngapain. Jadi bukan hanya ninggalin karena aku nggak suka sama dia gitu loh. Iya. Aku nggak suka dia nyinyir. Nah terus kalau pas dia keluar terus mau gimana? Tadi akan balik ke circle yang sama biasanya kalau nggak punya tujuan. Sebenarnya kan Pak, kalau misalnya kita itu lagi berada di dalam suatu circle yang toksik atau relationship lah ya Pak, kita lagi di dalam relationship yang toksik, mau itu sama pacar atau sama teman, kan
most of the time kita itu nggak sadar bahwa itu toxic gitu. Setelah kita keluar dari sana, kita baru bisa sadar, ternyata circle yang seperti itu nggak bagus ya. Apalagi kalau kita udah di lingkungan yang lebih baik. Nah, cara kita tahu atau mendeteksi bahwa wah ini temennya toksik nih atau ternyata pacarku toksik. Nah, itu cara taunya gimana? Sebetulnya biasanya kita nggak tahu. Oke. Karena ketika orang berada dalam sebuah circle yang toksik atau pasangan yang toksik, dia nyaman kok sebenarnya. Oh iya? Iya. Nyaman dengan semua toksik itu? Iya, karena dia nggak tahu itu toksik. Oke. Yang tahu itu kan orang yang berada di luar circle-nya. Dan kadang sebetulnya semesta bekerja dengan sangat indahnya, dia akan dihadirkan orang-orang yang akan ngasih tahu. Cuman kitanya kadang nggak mau dengerin. Bandel. Karena kita lebih kuat perasaan kita ketika sudah main perasaan kan dalam sebuah circle ya. Bestie gue kan tuh bestie gue pasti nggak mungkin dong manfaatin gue. Terus ada teman yang memang sudah melihat bahwa kita dimanfaatin, kita akan bilang, lo nya aja ngiri nggak punya teman. Dan kadang-kadang kita suka mengabaikan itu. Sebetulnya Tuhan itu udah ngasih orang buat ngasih tahu kita gitu loh. Teman-teman kita udah ngasih tahu. Atau mungkin ketika kita lagi browsing kita baca artikel toxic friendship misalnya atau toxic relationship. Ini kayak ini ya, tapi kita mengabaikan. Kasihan juga ini, kita akan mikir pada orang lain malah, bukan ke diri kita. Dan bagaimana kita mengetahuinya adalah mencoba untuk open mind ketika ada orang yang bilang sesuatu. Dan kita harus mengintrospeksi juga sih sebuah pertemanan itu. Karena pasti sudah ada yang bilang pasti. Intinya harus menerima masukan. Iya, dari orang lain. Jadi ketika kita terikat kuat dengan sebuah circle, kita kan menggunakan perasaan ya. Iya. Perasaan itu menutupi sebuah logika akhirnya. Keren bahasanya. Quotes of the day. Bagaimana logika kita akhirnya diabaikan karena kita merasa bahwa ini kan teman baik gue. Ini kan teman gue dari kecil. Ini kan teman curhat gue. Apalagi kalau udah pernah curhat ya. Iya. Curhatnya nangis-nangis lagi. Waduh. Wah, itu kan sudah terkait tuh. Sebuah tali jiwa itu kan sudah terikat. Perasaan menutupi logika, Yes, bisa jadi betul. quotes of the day ini ya. Okay. Dan itu yang akhirnya dia tidak mau mendengarkan orang lain dan dia tidak memakai logikanya. Padahal sudah sering dimanfaatkan. Jadi saya punya klien selama 20 tahun dia berada dalam teman yang toksik. 20 tahun? 20 tahun. Wow. 20 tahun dia berteman. Luar biasa. Dan si bestinya itu bilang bahwa ini sahabat gue loh. Dan ciri-ciri toksik itu adalah dia tidak mau temannya itu lebih hebat dari dia. Jadi istilahnya memang dimanfaatkan ya. Ketika temannya lebih sukses, dia akan ngakuin itu kesuksesannya dia juga. Wow. Itu teman-teman ciri teman toksik ya. Terus ketika dia berada dalam masalah, dia akan bilang itu gimana dong solusinya, kan lu yang bikin kayak gini. Kalau ikut andil juga di masalah ini gitu. Nyari kambing hitam gitu ya. Iya, ya. Betul. Itu ciri teman toksik. Dan sebetulnya banyak ya ciri-ciri toksik yang lain. Karena masalahnya adalah ketika kita manfaatkannya ini negatif atau positif. Karena bisa jadi sebuah istilahnya sebuah skenario ya. Ketika kita dimanfaat itu kita sedang dilatih untuk mengeluarkan sebuah kemampuan lain. Misalnya nih, kita dimanfaatkan untuk bikin tugas oleh si bestie kita gitu ya, si toksik ini. Si toksik. Oke. Bu Nini tolong dong kerjain ini dong, kan lu jago ya, kan lu pinter banget untuk bidang ini. Kemarin kan lu dapat A, ini tolong dong kerjain ini dong nih. Ntar siang gue dikumpulin nih, terus aja dikerjain dong. Sini gampang itulah, karena udah belum tahu kan dia si toksik. Dan itu akan melatih kompetensi kita kan. Iya sih, jadinya kita yang cari tahu, kita yang paham gitu ya. Nah itu salah satu tujuan dimanfaatkan kalau kita lihat dari cara pandang yang lain. Positif banget ya Pak ya. Cara pandangnya. Oke. Dan ya sebetulnya akhirnya yang rugi kan dia sendiri yang si toksik itu kan, karena dia juga nggak dapat apa-apa. Hanya dapat pengakuan atau
aktualisasi diri yang semu gitu loh. Oke, jadi Sobat Pinkes mungkin boleh mulai dievaluasi apakah Anda terjebak dalam relationship yang toksik atau tidak ya. Kalau terjebak mungkin sudah boleh agak keluar dari environment pelan-pelan seperti untuk itu. keluar. Mungkin kalau secara langsung keluar kan pasti ada dinyinyirin juga kayak dinyinyirin, pasti dimusuhin, ntar muncul gosip-gosip tentang kita yang jeleknya karena mereka tahu kan jelek-jeleknya kita pasti kan. I see. Kan Pak Ruli, kita dari tadi udah ngobrolin tentang quarter life crisis, penyebab dan segala macam. Bapak sendiri pernah nggak sih mengalami itu? Penasaran aja nih. Mungkin pernah ya, cuma kan waktu dulu belum tahu ada quarter life crisis ya. Namanya gitu nggak ada ya? Sebetulnya quarter life crisis ada di 20-30, ada juga ya yang buat di 40-50. Oh, apa namanya lagi itu? Apa ya singkatannya? Apa quarter life crisis tapi quarternya yang di atasnya. Midlife. Mungkin 3/4-nya. Kalau ini kan 1/4-nya. Oke. Nah itu juga ada krisis itu juga. Oh, bedanya apa? Nah bedanya dia lebih kepada ke belakang. Ntar orang-orang yang gue tinggalin gimana. Oh. Terus anak-anak gue gimana. Oh gitu. Ntar kehidupan mereka gimana. Terus atau ketika gue tua siapa yang jagain gue ya. Gue orang tua nggak mau ngomong gue ya. Nah, ketika saya tua, apakah saya masuk rumah jompo? Apakah anak-anak saya ninggalin saya? Itu pikirannya segitu. Mereka akan berpikir situ. Apalagi kalau misalnya sakit ya, ada sakit yang menghambat dia beraktivitas, itu akan lebih parah lagi pikirannya. Nah, apakah saya pernah merasakan di quarter life crisis ini? Mungkin pernah dulu ya. Atau karena nggak tahu itu quarter life gitu loh. Jadi lebih kepada mikir. Karena saya termasuk orang yang senang berpikir juga. Sama Pak, tos. Jadi kalau di tes assessment ada namanya talents mapping ya. Ada 34 tema bakat, itu ada bakat namanya intellection. Intellection itu senang berpikir mendalam. Jadi senang menyendiri untuk berpikir, introspeksi masuk ke dalam gitu loh. Nah, ada positifnya ada negatifnya. Ketika itu terlalu dalam dan melebar tadi itu jadi overthinking. Iya. Nah, ketika itu bisa di stop, jadi ada teknik terapi ya, teknik terapi untuk men-stop pikiran. Kita coba stop itu, kita coba tadi pindahin ke kertas, kita buat jadi sebuah strategi akhirnya menjadi sebuah ide-ide baru. Kan ide itu berseliweran nih. Apalagi kalau orang-orang yang terlatih kreatif ya. Ide itu akan selalu muncul. Ketika itu tidak kita keluarkan, itu akan hilang. Kalau kita pikirkan, itu akan membesar. Tapi kalau kita pikirkan terus akan mengganggu jadinya. Nah makanya mesti dikeluarin baru dipecah-pecah lagi. Nah itu tekniknya seperti itu. Akhirnya pikirannya jadi lebih ringan. Apalagi kalau misalnya deadline-nya datangnya bareng-barengan. Si kerjaan A misalnya besok juga, kerjaan B besok, kerjaan C besok. Wah itu kan langsung stres ya. Stres itu kan muncul dari tekanan. Jadi Bapak waktu dulu itu udah bisa melakukan mapping seperti itu apa gimana? Akhirnya iya. Jadi ketika awal-awal saya jadi trainer ya. Awal-awal jadi trainer itu kan kerjaan masih dikit-dikit ya. Terus yang saya katakan ke diri saya adalah masa sih Tuhan ngasih saya cuma jadi trainer gitu loh. Terus akhirnya saya menuliskan semua keahlian, kemampuan saya, tulis tuh dari misalnya bisa desain, bisa komputer, bisa apa, tulisin semua sedetail mungkin. Dan wah ternyata banyak juga ya. Dan masing-masing itu kan bisa jadi sumber penghasilan tuh. Kalau misalnya kita mau menjual. Dan ketika kita menuliskan itu kan kita sangat yakin ya. Ada sebuah hukum semesta namanya law of attraction. Ketika kita mengatakan sesuatu pada semesta, dia akan ketika frekuensinya sama, dia akan memberikan jalan. Nah, ketika saya menuliskan itu, tulisin semuanya bisanya apa, ini bisanya apa. Seminggu kemudian ada orang yang menelpon untuk misalnya minta bantuan ini. Minggu kemudian minta bantuan yang lain. Dan itu sudah terpetakan kan di pikiran saya kan, karena saya sudah menulisnya kan. Oh bisa, saya bisa. Misalnya, Bu Dini tolong bikinin desain ini dong. Aduh apa ya desain? Nggak
Coba deh ntar deh saya pikir dulu deh, kan tuh bisa hilang tuh kesempatan itu kan. Tapi kalau udah sudah memetakan, saya pernah desain misalnya company profile, saya pernah desain flyer, itu kan teringat lagi kan. Jadi ketika orang minta tolong, Bun ini tolong desainin company profile dong. Oh iya saya bisa. Mau kayak gimana? Jadi langsung kan. Jadi sebetulnya lebih kepada kita tahu potensi kita apa nih, dan kita tahu bahwa kompetensi kita sudah ada di mana. Lebih ke sana akhirnya. Oke, luar biasa. Nah ini terakhir nih Pak, cara untuk mengatasi quarter life crisis, dan mungkin sekalian kita kasih pesan buat Sobat Pinkes yang sedang galau. Oke, untuk mengatasi quarter life crisis, pertama adalah Sobat Pinkes harus tahu potensi dirinya apa. Oke, potensi. Untuk menggali potensi dirinya apa, dari potensi kekuatan sama potensi keterbatasannya. Nah dari situ akhirnya Sobat Pinkes harus banyak melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan baru. Coba hal-hal baru ya, gitu ya. Dan baca buku-buku yang banyak, buku-buku baru, teman-teman yang baru, masuk komunitas-komunitas baru yang bisa pastinya menghebatkan ya, yang bisa mempositifkan. Kemudian stop membandingkan. Karena kita nggak tahu ketika kita membandingkan kita dengan orang lain, dia mulainya dari mana, dari kapan, startnya dari nol juga nggak? Karena yang kita lihat itu yang sekarang. Ya, dan kita baru memulai, kita sudah melihat dia, walaupun misalnya umurnya sama, atau umurnya di bawah kita. Jadi tidak stop membandingkan itu, bandingkanlah diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Benar, kalau itu saya setuju. Jadi sudah ada peningkatan berapa banyak, sudah ada perkembangan di mana saja. Iya. Itu lebih baik membandingkan di sana. Dan ketika kita melihat ke masa depan, lihatlah dari sisi yang positif. Karena sama-sama belum terjadi, kenapa harus mikirin yang negatif? Kenapa nggak mikirin yang positif? Mungkin itu aja. Oke, berarti ada 3 pesan Sobat Pinkes, mohon diingat agar nggak galau-galau lagi. Oke, terima kasih Pak Ruli sudah hadir di episode kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk Sobat Pinkes semuanya. Terima kasih juga Bu Nini. Thank you. Sobat Pinkes semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.